Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerajaan Yesus Kristus. Kita sudah berkata, itu penekanan Injil adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Maksudnya, dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia memerintah kerajaan Allah. Dan kita juga berkata, dia boleh atau dia mampu duduk di takhta Allah karena dia adalah Yahweh. Dia adalah anak Allah dan dia diutus oleh Allah Bapa menjadi manusia dan untuk menjadi raja atau menjadi Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan ini cocok karena dia adalah Yahweh. Dia adalah firman Allah yang kekal. Dan di video ini kita mau memulai menanya apakah kerajaan Allah? Apa artinya kalau kita bicara tentang kerajaan Allah? Apa maksudnya? So kita akan mulai di Mazmur 135. Kita lihat di ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dihendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Di sini kita bisa lihat Allah lakukan apa saja dia hendaki lakukan. Di sini itu berkata dia lakukan apa saja dia hendaki di bumi. Tapi ini juga di surga. Dia lakukan hendaknya. Ini artinya dia memerintah atas segalanya. Segalanya adalah kerajaan dia. Karena dia memerintah atas segalanya. Tapi kalau kita lihat di Matius 6 ayat 10, ini di doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. So, di sini kita bisa lihat waktu Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa, dia berkata mereka harus berdoa kepada Allah Bapa supaya kerajaan dia akan jadi di bumi. Dan dia berkata, kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi. Tapi tadi kita baca, itu Allah lakukan apa saja dia kehendaki di bumi dan di surga. Tapi di sini, kenapa kita harus berdoa supaya kerajaannya dan kehendaknya harus jadi di bumi? Ini karena Allah sudah menghendaki, membiarkan orang berontak pada dia. Ini kehendaknya. Dia membiarkan ciptaannya berontak padanya. Mungkin orang akan berkata, wah, kalau orang bisa berontak sama Allah dan kehendak Allah, maksudnya dia tidak mengontrol atas segalanya. Tidak. Dia mengontrol atas segalanya artinya dia lakukan apa dia mau lakukan dan dia membiarkan apa dia mau membiarkan. Jadi kita harus tanya, itu kehendak Allah orang berdosa? Kalau kita menjawab sesuai dengan Alkitab, kita harus menjawab ya dan tidak. Ya, itu kehendak Allah karena dia membiarkan. Karena dia mengontrol segala sesuatu dan dia membiarkan orang lakukan dosa. So, ya itu kehendaknya. Kalau dia tidak hendaki seperti itu, orang tidak bisa melawan dia. Tapi dia sudah memutus untuk membiarkan orang berontak sama dia. Jadi itu kehendaknya. Tapi itu juga tidak kehendaknya. Karena dia tidak suka dosa. Dia juga memerintahkan orang jangan berbuat dosa. Dia tidak mau orang lakukan dosa. Dia tidak mau orang berontak sama dia. Tapi dia sudah memutus untuk membiarkan mereka berontak sama dia. Jadi kita bisa lihat di kerajaan Allah segalanya di bawah kontrol dia. Segalanya di bawah kuasa dia. Tapi tidak setiap hal yang terjadi itu satu hal yang Allah sungguh-sungguh mau. Kadang-kadang dia hanya membiarkan orang lakukan walaupun dia tidak suka hal itu. Jadi di kerajaan Allah ada pemberontakan. Ini seperti segalanya itu di bawah otoritas dia. Dia adalah raja atas segala raja melalui anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita.
Tapi di dalam kerajaannya ada suatu provinsi sudah berontak sama dia, yaitu dunia. Jadi kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus, Raja kita, itu di atas segalanya. Tapi di dalam kerajaannya ada pemberontakan, suatu provinsi, yaitu dunia, yaitu manusia dengan setan-setan, mereka melawan kepada kerajaan Allah. Tapi Allah masih di atas itu, dan dia membiarkan orang berontak pada dia. Kalau dia tidak membiarkan mereka berontak, mereka tidak bisa. Tapi dia sudah kasih kehendak bebas kepada orang. Mereka bisa melawan kerajaannya. Terus ke 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Kita mau tanya, siapa di atas provinsi ini, yaitu dunia, yang melawan kepada Allah dan kepada anaknya Yesus Kristus Raja kita? Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang di pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak lihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi di sini Paulus berkata, Satan adalah ilah di atas zaman atau di atas dunia ini sekarang. Apa artinya itu? Kalau kita lihat di Mazmur 75 ayat 8. Ini tentang Allah dan berkata seperti ini. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ini mendeskripsikan tentang kerajaan Allah. Dia adalah hakim. Dia ada pilihan siapa akan ditinggikan dan siapa akan direndahkan. Karena dia adalah hakim. Dia adalah Allah. Tapi kalau kita lihat di Lukas pasal 4 tentang pencobaan Yesus Kristus, ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya, dan akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Di sini iblis mengklaim dia ada otoritas atau kuasa untuk merendahkan satu orang dan mentinggikan satu orang lain. Dia mengklaim dia adalah Allah, dia adalah hakim di dunia ini. Artinya, dia mengontrol dan dia ada kuasa dan dia ada pengaruh di atas budaya manusia dan di atas sistem dunia ini. Semua orang yang tidak kenal Yesus Kristus di dunia ini, mereka cari nilai-nilai setan. Mereka cari tren-tren dia. Karena kalau orang hidup sesuai dengan sistem dunia ini, dengan sistem iblis di dunia ini, mereka akan dapat hal yang bagus di dunia. Dan kalau mereka melawan sistem dunia ini, mereka akan direndahkan. Jadi orang tidak cari kerajaan Allah, tapi mereka cari kerajaan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Karena ini adalah sistem dunia. Seperti iblis mencari kepentingan diri sendiri, itu orang yang mengikut dia juga lakukan sama seperti itu. Di video berikutnya, kita akan membandingkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Tapi untuk video ini kita berhenti di sini. Saya berharap ini ada manfaat untuk kalian. Kalian akan ingat itu sekarang kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus di atas segalanya. Tapi dia sudah memutus untuk membiarkan iblis dan manusia berontak sama dia. Karena itu kita harus berdoa kepada Allah supaya kerajaannya akan datang dan kehendaknya akan dijadi di dunia ini. Karena sekarang dunia ini seperti satu provinsi di kerajaan Allah yang
berontak kepada Allah dan kepada anaknya Yesus Kristus, Raja kita. Saya berharap ini ada manfaat untuk kalian. Tuhan memberkati.